Ciri pranata sosial yang keempat yaitu memiliki tingkat kekekalan relatif tertentu. Pranata sosial pada umumnya mempunyai daya tahan tertentu hingga tidak cepat lenyap dari kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, mengenai tipe-tipe pranata sosial. Tipe-tipe pranata sosial yang pertama dari segi perkembangannya yaitu dibagi menjadi dua, yaitu Christ-shaped institution dan excited institution. Yang dimaksud dengan excited institution yaitu lembaga paling primer dan tidak sengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Nah, contohnya hak milik, kemudian perkawinan, dan agama. Kemudian tipe pranata sosial yang kedua yaitu berdasarkan orientasi nilainya. Dibedakan menjadi dua, diantaranya pranata sosial dasar dan pranata sosial subsidiar. Nah, yang dimaksud dengan pranata sosial dasar yaitu lembaga sosial yang penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Contoh misalnya kepolisian, pengadilan, dan sekolah. Selanjutnya, pranata sosial subsidiar yaitu lembaga sosial yang dianggap kurang penting. Misalnya, kegiatan bertujuan untuk berrekreasi. Tipe pranata sosial yang ketiga yaitu berdasarkan dari sudut pandang pemerintah, dari sudut penerimaan masyarakat, yaitu dari lembaga yang diterima oleh masyarakat, misalnya sekolah, badan usaha, koperasi, dan lainnya. Kemudian dari lembaga sosial keberadaan yang ditolak oleh masyarakat, misalnya perilaku tindak kriminal. Kemudian tipe pranata sosial yang keempat, yaitu dari sudut kompleksitas penyebarannya, yaitu dibedakan menjadi dua, pranata sosial umum dan lembaga sosial terbatas. Nah, dalam pranata sosial umum, yaitu lembaga penyebaran hampir meliputi seluruh dunia, contohnya agama Islam, agama Islam, agama Buddha, Hindu, dan lainnya, karena hampir semua penduduk dunia memeluk agama. Kemudian, dari segi lembaga sosial, yaitu lembaga sosial terbatas, yaitu penyebaran yang terbatas pada masyarakat tertentu. Misalnya, dari segi agama juga, karena dalam masyarakat itu sudah memegang agamanya masing-masing, sudah memeluk agamanya masing-masing. Kemudian tipe pranata sosial yang terakhir yaitu berdasarkan fungsinya. Nah, pranata sosial berdasarkan fungsinya yaitu dibagi dua. Yang pertama, pranata sosial operatif, yang kedua, pranata sosial regulatif. Nah, pranata sosial operatif yaitu sebagai lembaga yang menghimpun pola-pola yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Misalnya, lembaga industrialisasi yang berupa badan usaha. Nah, kemudian yang regulatif yaitu lembaga yang mengawasi tata kelakuan yang menjadi bagian untuk lembaga tersebut. Misalnya kepolisian dan kejaksaan. Sudah, selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Windy. Yang selanjutnya itu tujuan dan fungsi pranata sosial. Tujuan utama diciptakannya pranata sosial selain untuk mengatur kebutuhan hidup manusia dapat terpenuhi secara memadai, juga sekaligus untuk mengatur agar kehidupan sosial anggota keluarga masyarakat bisa berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Maka pranata sosial memiliki beberapa fungsi.
bisa dilihat di gambar. Yang pertama itu memberikan pedoman pada anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat, terutama yang menyangkut kebutuhannya. Yang kedua, gambar yang kedua itu menjaga keutuhan masyarakat. Gambar yang ketiga, memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Artinya, sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya. Fungsi-fungsi yang tadi, apabila seseorang hendak mempelajari kebudayaan dari masyarakat tertentu, maka harus pula diperhatikan secara teliti lembaga-lembaga kemasyarakatan di masyarakat yang bersangkutan. Yang selanjutnya, macam-macam peranata sosial. Macam-macam peranata sosial sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Di sini ada 4. Yang pertama itu peranata keluarga. Peranata keluarga adalah bagian dari peranata sosial yang meliputi lingkungan keluarga dan kerabat. Di dalam peranata sosial ini terjadinya pembentukan watak dan perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh peranata keluarga yang dialami dan diterapkan sejak kecil. Yang kedua itu ada peranata agama. Peranata agama adalah sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan. Yang ketiga itu adanya peranata ekonomi. Peranata ekonomi merupakan peranata yang menangani masalah kesejahteraan material yang meliputi cara-cara mendapatkan barang dan jasa bagi kepentingan masyarakat. Terus yang terakhir, peranata politik. Peranata politik adalah serangkaian peranata baik tertulis ataupun tidak tertulis yang berfungsi mengatur semua aktivitas politik dalam masyarakat dan negara. Peranata-peranata tersebut diciptakan masyarakat Indonesia sesuai dengan jenjang kewenangannya masing-masing dan dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Pengaruh pendidikan sebagai peranata sosial seperti yang telah diutarakan sebelumnya, bahwa masalah sosial akan dapat muncul ketika kenyataan yang ada tidak dapat dipahami oleh pengetahuan kebudayaan yang dipunyai oleh para individunya dan atau dipahami secara berbeda antara masing-masing individu yang terlibat di dalam interaksi sosial yang ada. Terima kasih. Baik, penyampaian materi sudah selesai. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Barangkali teman-teman ada yang ingin tanyakan.